Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Cesya Marsanda Pramudia, NPM 237100012, yang bertugas sebagai moderator yang akan membantu berjalannya sidang di pagi yang cerah ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkatnya kita dapat melaksanakan sidang di pagi yang cerah ini pada hari Rabu 17 Juni 2026. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 dipersilakan memasuki ruang sidang. Muhammad Eka Mulyanto sebagai Hakim Ketua, Vanessa Citra Karisma sebagai Hakim Anggota 1, Anggita Prilia sebagai Hakim Anggota 2, Nadia Angelika sebagai Hakim Mediator, Nabi Syahid Daik Masari sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Leni Nur Aini sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Ernita Sagita Putri sebagai Panitra, Tania Yasmin sebagai Penggugat, Dani Firmansyah sebagai Tergugat, Siti Nurhaliza sebagai Saksi Ahli, Lulu Fanes El Sofiana sebagai Saksi Penggugat 1, Bahrul Hilmi sebagai Saksi Penggugat 2, Denata Kristian sebagai Saksi Penggugat 3, Reva Nur Habibillah Putri sebagai Saksi Tergugat 1, Tiara Ayu Santosa sebagai Saksi Tergugat 2, Febrian Oktarisma sebagai Saksi Tergugat 3, Yoas Setiawan sebagai Saksi Penggugat 4. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit kronologi pada persidangan pagi hari ini. Sebuah kasus tentang pasangan suami istri yaitu Saudara Dani dan Saudara Tania yang sudah menikah namun belum dikaruniai seorang anak. Pada awal rumah tangga terlihat baik-baik saja. Bundanya adalah wanita karir yang sering pulang larut malam dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Saudari Dani bekerja di perusahaan swasta dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Singkat cerita di kantor, Saudari Dani dekat dengan salah satu rekan kerjanya, yaitu Saudara Bahrul. Kedekatan itu bukan semata karena saling peduli, namun ada keterkaitan yang seharusnya tidak terjadi. Berawal dari laporan yang diterima Saudara Tania dari saksi yang melihat perselingkuhan antara Saudari Dani dan Saudari Bahrul, serta tingkah laku dari Saudari Dani yang tidak seperti biasanya kepada Saudara Tania. Terjadilah percekcokan dan KDRT kepada Saudara Tania karena emosi yang tidak stabil. Dengan bukti yang cukup dan dukungan dari orang terdekat serta profesional, Saudara Tania memutuskan untuk mengakhiri pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Semarang dini hari. Bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Dipersilahkan kelompok 1 untuk menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau ke belakang berarti kalau ke depan dulu. Arahin sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Ernita Sagita Putri selaku Panitia Penggani Pengadilan Agama Semarang.
Sidang pada pagi hari ini perkara sidang permohonan cerai gugat dengan nomor perkara 123/P/2026/PA Semarang dengan agenda pembacaan permohonan. Sebelum persidangan dimulai, saya akan bacakan tata tertib persidangan. Sesuai Peraturan Kehakiman Republik Indonesia Nomor M06/UM0106 Tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang persidangan sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP akan dimatikan atau tidak menelepon atau menerima telepon via HP. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitra Muda Pidana. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan secara segera dan cermat. 6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Register perkara nomor 123/4-G/2026/PA Semarang antara Tanya Yasmin sebagai penggugat melawan Dani Firmansyah sebagai tergugat dan atau dengan kuasa hukumnya dipersilakan masuki ruang sidang. Majelis hakim masuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sidang pengadilan agama dengan perkara cerai dengan nomor register 123/PDT-3/2026/PA Semarang Tanya Yasmin binti Tola yang disebut sebagai penggugat melawan dan Firmansyah yang disebut sebagai tergugat pada hari ini Senin 25 Mei 2026 dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan tutup untuk umum. Satu penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, sebelum majelis hakim memulai persidangan, boleh melihat identitas masing-masing.
dipersilakan untuk kembali. Saudara penggugat, apakah benar bernama Tana Yasmin, Benar yang mulia. umur 30 tahun, Benar yang mulia. pekerjaan karyawan swasta, Benar yang mulia. beralamat tinggal di Semarang? Benar yang mulia. Baik, terima kasih. Sebagai saudara terdekat, apakah benar bernama Tani Firmansyah, Benar yang mulia. umur 31 tahun, Benar. pekerjaan karyawan swasta, Benar yang mulia. beralamat tinggal di Semarang? Benar. Baik, terima kasih. Kepada saudara penggugat, apakah Anda didampingi oleh kuasa hukumnya? Iya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Kepada saudara terdekat, apakah didampingi oleh kuasa hukumnya? Iya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk menyerahkan KTA dan surat kuasa khusus kepada majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia, sebelumnya perkenalkan saya Lady Nurani SMH selaku advokat dari kantor Indonesia Group yang beralamat di Jalan Taman Gede, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di sini saya selaku kuasa hukum dari penggugat Tani Yasmin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020. Saya siap mendampingi penggugat hingga beracara kasus ini yang mulia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kepada saudara kuasa hukum terdekat dipersilakan untuk menyerahkan KTA dan surat kuasa khusus kepada majelis. Baik yang mulia. Ya, silakan juga kembali. Selanjutnya saudara kuasa terdekat dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin diri, perkenalkan nama saya Sari SPMH, selaku advokat dari kantor desa yang beralamat di Jalan Taman Pahlawan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari tergugat yang bernama Dani Firmansyah. Baik, terima kasih. Saudara terdekat, apakah Anda mengerti kenapa Anda dipanggil dalam persidangan kali ini? Saya mengerti yang mulia. Saya dipanggil persidangan ini karena saya digugat cerai oleh istri saya yang mulia. Apakah benar penggugat adalah istri Anda? Siapa istri Anda? Benar yang mulia. Istri saya bernama Tania Yasmin yang mulia. Saudara penggugat, apakah benar Anda adalah istri sah dari saudara tergugat? Benar yang mulia, saya adalah istri sah dari saudara tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, saudara hadir pada sidang ini berdasarkan panggilan yang sah menurut hukum. Sesuai pasal 30 ayat 1 HIR, Majelis Hakim berkewajiban menasihati bahwa perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saudara memahami hal tersebut? Mengerti yang Mengerti mulia. yang mulia. Pada saat pernikahan, bukankah saudara untuk berjanji setia? Majelis Hakim mempertimbangkan karena rumah tangga sudah berjalan sejak 21 Juli 2021, apakah saudara ingin mempertimbangkan untuk kasus perceraian ini? Tidak yang mulia, saya sudah mempertimbangkan ini dengan matang dan saya tetap ingin bercerai dengan suami saya. Dalam rumah tangga, setiap manusia memiliki kesalahan, sehingga pasangan suami dan istri bisa saling memaafkan. Perceraian juga akan membawa dampak kedua belah pihak. Apakah saudara sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia. Baik saudara penggugat dan tergugat, Majelis Hakim menyarankan agar perkara ini diselesaikan secara damai demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Izin interupsi yang mulia, klien saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang
perselisihan dan tetap pada gugatan perceraian. Terima kasih. Sekian Yang Mulia. Bagaimana tergugat Anda selaku suami, apakah Anda siap untuk bercerai dengan istri Anda? Izin Yang Mulia. Tidak ada pasangan suami istri yang ingin bercerai Yang Mulia. Dan saya juga merasa tidak pernah ada masalah dengan istri saya. Saya juga masih mencintai istri saya. Saya tetap tidak ingin bercerai Yang Mulia. Tidak mungkin Yang Mulia. Jika suami saya mencintai saya, dia tidak mungkin melakukan kekerasan dengan saya Yang Mulia. Saya tidak terima Yang Mulia. Mohon tenang kepada kuasa hukum, tenangkan kalian Anda. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya majelis hakim akan melanjutkan persidangan. Saudara Tunggat, apakah tetap yakin dengan gugatan Anda? Saya yakin Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Izin Yang Mulia, klien kami tetap pada prinsipnya untuk menolak perceraian ini dan akan membuktikan hal tersebut pada sidang selanjutnya Yang Mulia. Terima saudara tergugat dan juga supaya kami pada tahap ini tampaknya belum berakhir, namun tetap perdagangan adalah hal terbaik sesuai peraturan MA nomor 1 tahun 2016. Majelis hakim memberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi. Apakah mediator akan dipilihkan oleh majelis atau dipilihkan oleh pihak tergugat maupun penggugat? Izin Yang Mulia, kami dari pihak penggugat sepakat untuk menyerahkan ke majelis hakim saja Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Oke, majelis hakim akan memilihkan untuk sesi mediator dan kami akan memilih Ibu Nadila Enjeka SMA. Apakah penggugat dan tergugat siap untuk melaksanakan sesi mediasi? Siap Yang Mulia. Untuk melaksanakan tahap mediasi pada persidangan hari ini, maka akan saya tutup pada hari ini dan akan dilanjutkan pukul 13.00 waktu Indonesia. Panggilan ini saya nyatakan panggilan resmi dan patuh secara hukum sidang perkara cerai juga dengan register perkara nomor 123/PDT/PA Semarang dengan mengucap alhamdulillah sidang kami nyatakan ditunda. Sidang perdata dan gugat dengan register perkara nomor 123/P/2026/PA Semarang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 2 Juli 2026 dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban gugatan. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 123/P/2026/PA Semarang dengan agenda mediasi akan dimulai. Kepada yang terhormat Saudari Tania Yasmin sebagai penggugat dan Saudara Dani Firmansyah sebagai tergugat dipersilakan masuki ruang persidangan. Wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Baik, sebelumnya apakah kabar Ibu sehat? Saya Ibu. Bagaimana dengan Bapak? Apa kabar Bapak sehat? Alhamdulillah saya sehat. Baik, sebelum memulai mediasi pada siang hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Angelika STMH selaku mediator pada mediasi kasus Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan identitas Ibu terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Yasmin. Saya adalah istri dari Bapak Dani Firmansyah yang mengajukan gugatan perceraian. Baik, untuk Bapak sendiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Firmansyah. Saya adalah suami dari istri saya, Tania Yasmin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan memediasi permasalahan
kasus perceraian Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah pernah membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan? Izin Bu, saya sudah melakukan membicarakan permasalahan ini dengan suami saya. Namun suami saya menanggapinya dengan emosi dan melampiaskan kemarahannya pada saya Bu, sampai dia memukul hingga menampar saya Bu. Di sini, sayang, kamu jangan terlalu diri kayak gitu ya. Aku nggak pernah nampar kamu yang sampai kayak omongan kamu gitu. Aku juga nggak pernah kasar sama kamu. Bahkan misal kita ada berantem atau cekcok, emosi segala macem, itu kamu juga yang mulai emosi duluan. Udahlah Mas, kamu bohong. Baik, tenang dulu Ibu Tania. Boleh diceritakan kepada saya bagaimana mulainya permasalahan yang terjadi di rumah tangga Ibu dan Bapak? Jadi tanggal 6 Februari 2024, saya merasa suami saya sikapnya sudah berubah Bu. Awalnya suami saya yang baik, lemah lembut, bahkan perhatian dengan saya. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, suami saya jadi seorang temperamen dan kasar Bu. Di sini Bu, kamu jangan terlalu diri kayak gitu ya. Aku nggak pernah temperamen ke kamu. Kamu juga, maksudnya kita berantem juga kan karena kelakuan kamu juga, karena kamu pulang malam segala macem. Kan jadi wajar kalau aku marah. Udahlah Mas, kamu jangan bohong Mas. Ya tapi kamu nggak usah diri kayak gitu loh. Ibu dan Bapak boleh tenang dulu. Enggak Bu. Dia selingkuh Bu. Dia KDRT saya Bu. Udah dia Mas, dia. Kamu dia Mas. Buktinya mana? Kamu selingkuh dengan Buktinya mana? Coba. Udah, saya punya foto dan video Oke, foto Mas. buktiin ntar coba. Oke, nanti aku buktiin. Oke, buktiin ntar. Ibu, Bapak, kita di sini ingin dengan tujuan membuat hubungan ini tetap berjalan di situ. Lebih baik tidak dengan nada yang keras, kita selesaikan ini dengan baik-baik, dengan hati yang bersih, dengan pemikiran yang dingin begitu. Untuk Ibu, apakah Ibu tidak ingin memikirkan untuk mempertahankan rumah tangga ini sekali lagi? Tidak Bu, saya tetap ingin bercerai dengan suami saya. Bapak bagaimana? Apakah Bapak tidak ingin mempertahankan? Saya tidak ingin bercerai. Ibu Tania, apakah tidak ingin memberi kesempatan kepada Bapak Dani untuk memperbaiki sikap dan kelakuan Bapak Dani yang dirasa Ibu Tania tidak berkenan? Iya Bu, saya sudah kecewa dengan suami saya Bu. Sayang, tolong. Udah, Kamu baik-baik dulu. Gak bisa Mas. Kamu tuh, ya Baik Bu dan Bapak. Sepertinya Ibu Tania tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Bapak, dan untuk itu saya sebagai mediator tidak bisa untuk memaksakan kehendak Ibu Tania, gitu ya Bapak. Selanjutnya sepertinya cukup untuk mediasi pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membuatkan laporan mediasi dan selanjutnya akan dilanjutkan pada sidang jawaban gugatan yang akan dilaksanakan pada insya Allah tanggal 2 Juni nanti. Semoga saya berharap Ibu dan Bapak dapat menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya tutup untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Kota Semarang hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 dengan register perkara nomor 123-P.T.G-2026-PA Semarang segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Sidang pengadilan agama dengan perkara pembacara yang register 1 dan juga garis miring PDT 39 Semarang dengan Tania Yasmin binti atau yang disebut sebagai penggugat melawan dari Firmansyah bin sudah disebut sebagai tergugat pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan tutup untuk umum.
Kepada saudara penggugat apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Kepada saudara penggugat apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, saya siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Kepada penggugat apakah datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Kepada tergugat apakah datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat silakan untuk menyerahkan KTA dan surat kuasa khusus kepada majelis. Baik yang mulia. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya silakan untuk membaca lagi terlebih dahulu. Baik yang mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Laini Rani SMH selaku advokat dari kantor Domain Civil Group. Di sini saya selaku kuasa hukum dari penggugat Tania Yasmin. Sekian yang mulia. Terima kasih. Kepada tergugat, kepada kuasa hukum tergugat silakan untuk menyerahkan KTA dan surat kuasa khusus kepada kami. Baik yang mulia. Dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin perkenalan ini. Perkenalan, nama saya Nusra dari SMA, selaku advokat dari kantor dari saya yang beralamatkan di Jalan Taman Pahlawan untuk tempat Pati. Saya di sini sebagai kuasa hukum dan tergugat yang berada di Firmansyah. Baik, terima kasih. Bisa untuk kembali. Kepada penggugat dan tergugat, kemarin kan Anda sudah melakukan mediasi. Dalam mediasi apakah ada upaya untuk damai? Dengan izin yang mulia, Di sini. saya selaku kuasa hukum dari penggugat telah berkomunikasi dengan klien saya dan tidak ada keinginan untuk berdamai yang mulia dan untuk tetap melanjutkan gugatan perceraian ini. Sekian, terima kasih yang mulia. Saudara sekalian, bagi saudara penggugat dan tergugat, upaya perdamaian untuk mediasi masih belum berhasil, maka ini akan diajukan ke kepolisian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya diselesaikan oleh pihak tersebut dan diselesaikan oleh pihak tertentu, maka persidangan ini tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan bagi penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dengan register nomor perkara 123/PDT/PDT/2006/PA Semarang. Apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan dari saudara pemohon? Sudah yang mulia. Baiklah, meskipun saudara tergugat sudah menerima surat salinan dari pemohon, namun tetapi kuasa hukum penggugat membacakan kembali surat gugatan tersebut. Baik yang mulia. Dipersilakan. Izin untuk membacakan gugatan yang mulia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai kuasa hukum dari penggugat, Laini Nuraini SMH selaku advokat konsultan hukum, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri berdasarkan surat kuasa khusus yang terkait. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kliennya, nama Tania Yasmin, tempat tanggal lahir Rembang 24 Maret 1996, umur 30 tahun, agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap dari Firmansyah, tempat tanggal lahir Pati 4 Januari 1995, umur 31 tahun, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Selanjutnya adalah dalil-dalil gugatan. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana tercatat di kantor urusan agama Semarang. Yang kedua, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selayaknya suami istri dan pada awalnya penggugat dan tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Ketiga, bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan, di mana tergugat mulai menunjukkan perubahan sikap yang tidak baik menjadi dingin dan seperti jaga jarak kepada penggugat. Tidak responsif, mudah marah dan sering menghindari komunikasi dengan penggugat.
Kedua, permohonan primer. 1. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Ketiga, menetapkan hak-hak penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, subsidiar. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini kami sampaikan, dan atas dikabulkan permohonan ini kami sampaikan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas bacaan jawabannya. Saya akan bertanya satu kali lagi kepada kuasa hukum, apakah ada mau ditambah atau perubahan dalam isi gugatan? Tidak, yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah anda mengerti isi dari gugatan tersebut? Iya, saya mengerti yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah anda akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat yang dibacakan tadi, baik secara lisan maupun tertulis? Iya yang mulia, kami akan menjawab jawaban gugatan dari penggugat yang sudah dijelaskan secara lisan dan tertulis yang mulia. Jalan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawabannya. Izin membacakan yang mulia. Silakan. Jawaban tergugat atas gugatan perceraian perkara nomor 1.123 PDD.G/2026 PA Semarang kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di Semarang dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dani Firmansyah, umur 31 tahun, agama Islam, kerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Krakatau 2 nomor 9 RT 07 RW 03 Karangtembang Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai tergugat dengan ingin menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Jawaban dalam pokok perkara yang pertama mengenai dalil angka 1 dan 2, tergugat sebenarnya bahwa tergugat dan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan pada awal perkawinan pernah menjalani rumah tangga yang rukun dan harmonis. Kedua, mengenai dalil angka 3, 6, dan 9 tentang perselisihan rumah tangga. Tergugat mengakui bahwa perjalanan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang, sehingga hubungan suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana semestinya. Ketiga, mengenai dalil perselingkuhan angka 4 dan 5, tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan perselingkuhan sesama jenis. Petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memutuskan. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat mengenai perceraian. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian. 3. Menolak dalil penggugat mengenai perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terbukti secara hukum. 4. Membayarkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban tergugat ini disampaikan dengan sebenar-benarnya atas perhatian Majelis Hakim. Tergugat mengucapkan terima kasih. Hormat tergugat Dani Firmansyah. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Apakah ada jawaban saudara ada penambahan atau pengungkapan? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada mengerti isi dari jawaban ini? Mengerti yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat dalam bentuk tulisan atau tertulis? Tertulis yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawabannya? Belum yang mulia. Di sini yang mulia, untuk menanggapi jawaban dari tergugat akan kami sampaikan pada sidang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, dalam ini kami nyatakan persidangan ini dibuka untuk umum. Selanjutnya untuk mendengarkan replik dari penggugat atas jawaban tergugat, maka pemeriksaan atas perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 8 Juni 2006.
Kepada penggugat tergugat ini kami menyatakan adalah sebuah panggilan resmi dan sah secara hukum sidang perkara. Jangan digugat dengan register perkara 123 PDT IWG /2006 PA Semarang dengan mengucap alhamdulillah sidang kami dinyatakan juga. Sidang pada data dan juga dengan register perkara nomor 123/P.G/2026 PA Semarang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 8 Juni 2026 dengan agenda pembacaan tertib oleh penggugat. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Semarang pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2026 dengan register perkara nomor 123/P.G/2026 PA Semarang akan segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sejahtera berdasarkan kebajikan. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Agama dengan perkara acara sidang perkara nomor 123/PDT IWG/2026 PA Semarang dengan Tanya Yasmin binti Tama yang disebut sebagai penggugat melawan dan Firman Sapi Tama yang disebut sebagai tergugat pada hari ini Senin 8 Juni 2026 sidang kami pada tutup untuk umum. Saudara penggugat apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, saya siap dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Saudara tergugat apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Apakah saudara penggugat ditampilkan kuasa hukumnya? Ya, saya didampingi kuasa hukum saya yang mulia. Apakah tergugat ditampilkan kuasa hukumnya? Benar, saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Kepada kuasa hukum penggugat disilakan untuk mendapat KPA dan surat kuasa khusus kepada majelis. Baik yang mulia. Selanjutnya silakan untuk membawa lagi terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya Lani SMH selaku kuasa hukum dari penggugat Tanya Yasmin. Sekian, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk menyerahkan KPA dan surat kuasa khusus kepada majelis. Baik yang mulia. Selamat kembali.
kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin perkenalan diri mulai. Perkenalkan, nama saya Nusra Sari SKM selaku advokat dari kantor Ganesha yang beralamat di Jalan Taman Pahlawan Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Klaten. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari tergugat yang bernama Dani Firmansyah yang mulai. Baik, lagi dipersilakan kembali. Berdasarkan laporan yang kami terima, upaya pertahanan mediasi melalui kenyataan tidak berhasil sesuai dengan sidang lalu. Hari ini adalah penyampaian lanjut dari pihak penggugat. Kuasa penggugat, apa ada yang sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, dipersilakan untuk membacakan. Izin membacakan nomor yang mulia. Perkara nomor 123/PDT-G/2006/PA Semarang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat Laini Nur Aini SKMH kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang. Yang mulia, sehubungan dengan jawaban tergugat atas gugatan cerai yang kami ajukan, dengan ini penggugat menyampaikan praktis sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil dalam surat gugatan serta menolak seluruh dalil yang disampaikan tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Kedua, bahwa dalil tergugat yang menyatakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dalam keadaan harmonis adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, sejak beberapa waktu terakhir, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang serius, ditandai dengan hilangnya komunikasi yang baik, berkurangnya perhatian serta timbulnya ketegangan yang terus-menerus. Ketiga, bahwa keretakan rumah tangga tersebut disebabkan oleh perbuatan tergugat yang telah menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya yang bernama Bahrul. Hubungan tersebut tidak lagi dalam batas kewajaran sebagai hubungan profesional, melainkan telah berkembang menjadi hubungan yang bersifat pribadi dan tidak pantas, yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat. Perbuatan tergugat telah memenuhi unsur perselingkuhan, sebagaimana dasar diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang semakin memperkuat alasan perceraian. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk 1. Menolak seluruh jawaban tergugat, 2. Mengabulkan gugatan cerai penggugat, 3. Menjatuhkan putusan sesuai tuntutan penggugat demi tegaknya keadilan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saya berikan kata kuasa hukumnya, apakah saudara akan memberikan duplik atau replik tersebut? Izin yang mulia, kami akan memberikan jawaban dari yang penggugat sampaikan yang disebut RPG. Kami mohon untuk diberi waktu selama 7 hari atau pada sidang selanjutnya yang mulia. Baik, permohonan dikabulkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk duplik dan agar persidangan elektronik, maka sidang hari ini ditunda. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari tanggal Senin 15 Juni 2006 waktu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Agenda pembacaan duplik oleh tergugat dan penyerahan bukti dari kedua belah kepada para pihak hadir tanpa berbagai karena ini merupakan panggilan resmi dan sah secara hukum. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang hari ini kami tutup. Sidang perdata juga dengan register perkara nomor 123/G/P/2026/PA Semarang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juli 2026 dengan agenda pembacaan duplik oleh tergugat dan penyerahan bukti dari kedua pihak. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Semarang hari ini Senin 15 Juli 2026 dengan register perkara nomor 123/P/2026/PA Semarang akan segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Selamat swasta, selamat budaya, selamat melanjutkan. Selamat pagi semuanya. Sidang pengadilan agama dengan perkara pelajaran dengan register 123 /PDDDG /2006 PA Semarang dengan Tanya Yasmin binti Tala yang disebut sebagai penggugat melawan dan Firmansyah binti Tala yang disebut sebagai tergugat pada hari ini Senin 15 Juni 2026 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan tutup untuk umum. Saudara penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Apakah saudara penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Apakah kuasa hukum penggugat hari ini dalam keadaan sehat? Saya sehat yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat dalam keadaan sehat? Saya sehat yang mulia. Baik, langsung saja kepada tergugat, apakah Anda masih berupaya untuk menyampaikan istri Anda? Saya masih ingin tetap pada keputusan saya yang mulia. Saya sudah menerimanya yang mulia. Berarti tidak ada upaya pertambahan dari pihak tergugat kepada saudara penggugat. Apakah saudara tetap pada gugatan cerai? Di sini yang mulia, kami tetap pada gugatan perceraian karena dari pihak tergugat telah melakukan KDRT setelah perselingkuhan yang mulia. Sekian, terima kasih. Maksud Anda perselingkuhan dan KDRT seperti apa? Baik, izin menjelaskan yang mulia. Dari klien saya sendiri menyatakan bahwa tergugat sendiri tidak pernah pulang sama seminggu tanpa ada kabar. Lalu juga tergugat di saat penggugat menanyakan hal tersebut malah terus emosi hingga menampar, mencekik serta mendorong penggugat hingga terjatuh yang mulia. Kemudian tergugat sendiri juga telah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya, yang dimana perselingkuhan tersebut sudah tidak dengan batas wajar yang mulia. Sekian, terima kasih. Baik, kepada saudara tergugat, apakah benar yang disampaikan oleh saudara kasat penggugat? Tidak benar yang mulia. Berbohong yang mulia. Dari pihak penggugat terlalu dilebih-lebihkan yang mulia. Saya tidak pernah melakukan itu yang mulia. Izin yang mulia, jika memang kami melakukan tuduhan tanpa bukti dan melebih-lebihkan, biarkan nanti saja pada persidangan yang membuktikan semuanya yang mulia. Sekian, terima kasih. Baik, cukup kepada penggugat, apakah Anda tidak mempertimbangkan putusan Anda untuk bercerai? Saya mempertimbangkan keputusan saya. Saya sudah menerima yang mulia. Saya tetap tidak ingin bercerai yang mulia. Izin yang mulia. Diizinkan. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat, di dalam gugatan Anda menyebutkan bahwa suami Anda telah melakukan perselingkuhan sesama jenis. Bagaimana itu? Bisa Anda jelaskan kenapa Anda menduga seperti itu hingga terjadinya KDRT? Terima kasih. Saya merasa suami saya sudah mulai berubah yang mulia. Awalnya suami saya yang baik, perhatian dengan saya, namun dengan seiringnya berjalan waktu, suami saya jadi temperamen yang mulia, bahkan sampai meng-KDRT saya, bahkan dengan selingkuh yang mulia. Baik, penggugat, perubahan perilaku seperti apa? Ya, bisa Anda jelaskan lebih dalam? Baik yang mulia, kalau dijelaskan di sini, bakal panjang yang mulia, bakal dijelaskan di persidangan selanjutnya. Baik, jika seperti itu, saya kembalikan kepada Hakim Ketua.
sidang akan mutlak dengan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Baik yang mulia. Silakan. Mohon izin yang mulia untuk membacakan duplik tergugat. Perkara nomor titik 123 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA Semarang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, saya Nafisa Damsari SHMH, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di tempat. Yang mulia, menanggapi rapid dari penggugat, dengan ini kami dari pihak tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat semula dan menolak seluruh dalil rapid penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas sebenarnya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat menolak dalil penguatan poin 2 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah retak serius. Tergugat menegaskan bahwa dinamika perselisihan kecil adalah hal wajar dalam perkawinan. Upaya tergugat untuk tetap tinggal satu atap dan menjalankan kewajiban nafkah adalah bukti nyata bahwa tergugat masih berupaya menjaga keutuhan rumah tangga demi masa depan keluarga. Ketiga, bahwa tergugat membantah keras dalil penggugat poin 3 menyatakan adanya hubungan terlarang dengan rekan kerja bernama Bahrul. Interaksi antara tergugat dan saudara Bahrul murni bersifat profesional dalam lingkup pekerjaan. Tuduhan penggugat bersifat subjektif, asumtif, dan tidak didasari pada bukti otentik yang menunjukkan adanya perzinahan dan atau hubungan istimewa melampaui batas kewajaran. Berdasarkan pasal 1865 KUHP Perdata, penggugat wajib membuktikan dalilnya tanpa bukti yang kuat. Tuduhan ini merupakan pencemaran nama baik. Keempat, bahwa tergugat menolak dalil penggugat poin 4 terkait tidak kekerasan, menampar, dan mencekik. Tindakan tergugat saat itu hanya untuk bentuk spontanitas yang dilakukan tergugat tanpa unsur kesengajaan. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk satu, menolak gugatan cerai yang diajukan penggugat. Kedua, menyatakan bahwa masih ada ruang untuk rekonsiliasi antara penggugat dan tergugat. Ketiga, menyatakan tergugat tetap sebagai suami sah dari penggugat. Hormat kami kuasa hukum tergugat Nafisa Damsari SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Bagaimana dari jawaban duplik Anda, apakah ada yang akan dirubah? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Kepada pihak penggugat, bagaimana tanggapan Anda terkait jawaban duplik dari tergugat? Yang mulia, untuk menanggapi hal tersebut, kami dari pihak penggugat akan menyerahkan bukti serta keterangan para saksi. Dan dengan izin, kami meminta untuk persidangan ditunda yang mulia. Sekian, terima kasih. Untuk waktunya 1 minggu atau cukup? Cukup yang mulia. Kepada tergugat untuk memperkuat dan membuktikan dari dalil Anda pada jawaban. Baik yang mulia, kami dari pihak tergugat akan membuktikan dan mendatangkan saksi yang mulia. Untuk waktunya 1 minggu apakah cukup? Cukup ya mulia. Baik, kalau begitu kami izinkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan bukti dan saksi. Kepada penggugat dan tergugat, sidang hari ini jawaban duplik alhamdulillah sudah selesai dan akan ditunda 1 minggu. Dengan agenda pembuktian dan keterangan para saksi, maka sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2026 pada pukul 9. Maka kepada penggugat dan tergugat untuk hadir tanpa adanya panggilan, karena panggilan ini sudah sesuai dan patut secara hukum, maka sidang perkara gugat cerai dengan register perkara nomor 123 garis miring PDD TG garis miring 2026 garis miring PA Semarang dengan mengucapkan alhamdulillah sidang kami tunda. Sidang perdana cerai juga dengan register perkara nomor 123 garis miring 41.G garis miring 2026 garis miring PA Semarang ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan agenda pembuktian alat bukti dan saksi penggugat dan tergugat. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Kota Semarang, Senin 22 Juli 2026, perkara kecelakaan dengan register perkara nomor 123-PD-D-2026-PA Semarang segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Agama dengan perkara dugaan cerai register nomor 123/PDD-2026/PA Semarang dengan Tana Yasmin binti Tono yang disebut sebagai penggugat melawan dan Firmansyah bin Tono yang disebut sebagai tergugat pada hari ini 22 Juni 2026 sidang buka dan tutup untuk umum. Saudara Muhammad, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, saya siap dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah, saya siap dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukumnya yang mulia. Apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya siap dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat siap mengikuti persidangan? Saya siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Baiklah, kepada penggugat dan tergugat langsung saja sesuai dengan berita acara yang lalu bahwa hari ini persidangan masih tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah bukti dan saksi kalian sudah siap? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Dari kami sudah sangat siap yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Dari kami sangat siap yang mulia. Baik, untuk mempersiapkan waktu kami akan mengucap bukti-bukti dari penggugat terlebih dahulu. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan bukti Anda. Baik yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan untuk menjelaskan. Baik yang mulia, di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat izin menjelaskan terkait tentang bukti-bukti yang kami bawa. Yang pertama di sini adalah buku nikah yang dimana telah diakui dan sah secara hukum dan agama antara penggugat dengan tergugat. Lanjut pada pembuktian yang kedua. Oke, nah di sini adalah akta perkawinan dari antara penggugat serta tergugat yang mulia. Lanjut. Di sini kami akan menayangkan terkait tentang bukti-bukti surat dan juga dokumen-dokumennya telah kami punya yang mulia.
Oke, di sini kami akan menanyakan terkait tentang hasil visum yang sudah kami ajukan. Di sini adalah dokumentasi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat yang mulia. Di sini terlihat luka lebam di antara pipi, lalu lengan dan juga pipi sebelah kanan yang mulia. Pak Indra, mohon dilanjutkan. Dan di sini adalah video kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat yang mulia. Bisa dilihat, di sini tergugat menghampiri penggugat. Oke, izin mulia, karena pemutaran video agak bermasalah sedikit, mungkin saya dari pihak penggugat akan menjelaskan sedikit terkait tentang video tersebut, di mana tadi terlihat tergugat itu menghampiri penggugat. Di situ sempat terjadi cekcok yang mulia, dan nantinya di akhir tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat seperti menampar yang mulia. Oke, baik yang mulia. Lalu nantinya kami akan mengajukan bukti-bukti terkait tentang transfer dana yang diterima oleh perselingkuhan dari tergugat sendiri yang mulia. Lalu juga nantinya kami akan menyajikan data-data di mana data tersebut sudah kami dapatkan secara real time juga, di mana dari pihak tergugat ini melakukan kekerasan KDRT yang dimana telah salah dalam undang-undang yang berlaku, begitu yang mulia. Baik, sekian yang mulia, mungkin nanti untuk bukti-bukti selanjutnya akan kami lampirkan. Baik, terima kasih sudah menjelaskan kepada penggugat. Apakah ada yang akan ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, saya juga tidak akan bertanya terkait bukti-bukti dari pihak penggugat karena saya rasa sudah cukup. Baik, saya lanjut saja kepada pihak tergugat. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan terkait bukti dari penggugat? Tidak ada yang mulia, mohon untuk dilanjut saja. Baik, kalau begitu silakan berikan kepada kami bukti-bukti yang Anda bawa. Dipersilakan dulu kembali. Baik, bukti-bukti yang ada sudah ada, silakan untuk pihak tergugat menjelaskan. Baik, terima kasih yang mulia, izin menjelaskan. Bukti yang pertama ialah bukti bahwa penggugat sering pulang malam yang dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV yang mulia. Mungkin kepada Pak Indra bisa ditayangkan. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan yang mulia, bahwasanya penggugat sering pulang malam dan tergugat menunggu penggugat yang sedang pulang yang mulia. Jadi membuktikan bahwasanya penggugat sering menyelewengkan rumah tangganya sehingga penggugat sering pulang larut malam yang mulia.
bisa dilanjut. Bukti kedua yang mulia, tergugat masih memberikan perhatian kepada penggugat, yang dimana tergugat masih memberikan makanan untuk penggugat yang mulia, walaupun kondisi tergugat waktu itu sedang sibuk dalam pekerjaannya yang mulia. Ini dibuktikan dengan adanya percakapan WhatsApp antara penggugat dan tergugat yang mulia. Bukti yang ketiga ialah mutasi transferan dari tergugat untuk penggugat yang mulia. Bukti keempat ialah chat WhatsApp antara penggugat dan tergugat yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat hanya mengalami cekcok biasa yang mulia. Bukti kelima dan keenam ialah surat visum yang disampaikan oleh penggugat itu bukan pertanggungjawaban dari tergugat yang mulia. Bukti ketujuh ialah transferan antara tergugat dan rekan kerjanya itu murni semata-mata hanya transferan biasa yang antara rekan kerja saja yang mulia. Cukup sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Saya rasa bukti dari tergugat juga sudah cukup. Jika tidak ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana tergugat, apa ada yang akan Anda ditambahkan? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Kepada pihak penggugat, bagaimana, atau ada yang ingin ditanyakan terkait bukti-bukti dari tergugat? Dengan izin yang mulia, pada saudari kuasa hukum tergugat, tadi ada menyampaikan terkait tentang bagaimana Anda menolak dalil tentang perselingkuhan tersebut. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merujuk pada Pasal 77 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami istri wajib hukumnya mencintai, menghormati, dan setia, serta pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait tentang penghapusan KDRT. Seharusnya Anda jangan mengelak saudara kuasa hukum tergugat, karena tadi sudah dilampirkan bukti rekaman CCTV di mana tergugat melakukan kekerasan kepada pihak penggugat. Dan saya tanya kepada tergugat, apakah Anda juga mengelak bukti perselingkuhan tersebut? Jangan tergugat, saya hanya menanyakan kepada tergugat Anda. Saya di sini tidak tahu, saya di sini juga hanya menanyakan langsung. Wah, tenang. Ini rompes dan kenalan kita untuk melambangkan pertanyaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya persidangan sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim untuk menimbang dan memutus perkara. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pemeriksaan para saksi. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saksi Anda sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ada berapa saksi yang akan hadir? Saksi yang kami hadirkan ada 4 yang mulia, dan salah satunya adalah saksi ahli. Sekian, terima kasih. Kepada tergugat, apakah saksinya sudah siap? Saksi kami sangat siap yang mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 4 yang mulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk yang pertama kita akan hadirkan saksi dari penggugat terlebih dahulu. Kepada Patra untuk memanggil para saksi. Sidang perkara dengan register nomor 123 garis miring PDIT garis miring 2006 garis miring PS Semarang. Pada saksi dari penggugat untuk hadir ke dalam persidangan. Kepada saksi penggugat 1 dipersilakan masuk di ruang persidangan. Yang penting sini jangan sampai kelihatan. Baik, saksi dari penggugat, apakah Anda membawa kartu identitas? Silakan diserahkan terlebih dahulu untuk diperiksa. Apakah benar dengan saudara Vanes? Benar yang mulia. Baik, langsung saja proses sengkak kepada Hakim Mangga 2 untuk membantu proses sengkak. Silakan saksi maju ke depan.
saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah sudah selesai, silakan duduk kembali. Silakan Pak Hakim, dari ada yang ditanyakan. Izin yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik. Baik, saudara saksi akan kami periksa. Kepada saudara saksi langsung saja. Apakah Anda mengenal saudara Tania? Mengenal yang mulia, saya bekerja sebagai ART dan beliau adalah majikan saya. Lalu, apakah Anda mengenal suaminya? Kenal yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang mereka? Yang saya ketahui selama saya mengenal mereka, kalau Tania itu punya kepribadian yang baik, penyabar, terus punya tutur kata lembut. Walaupun mungkin belum dikaruniai keturunan dan jarang pulang ke rumah karena tuntutan pekerjaannya, tetapi tidak mengubah kepribadian Nyonya Tania. Sedangkan kalau Tuan Dani itu cenderung punya sifat yang dingin dan temperamental. Baik, saudara menyebutkan adanya perbedaan pertengkaran pada hari itu. Bisakah saudara jelaskan apa yang berbeda pada pertengkaran hari itu? Pada hari itu pukul 6 saat Tuan Dani pulang ke rumah, kebetulan saya yang membukakan pintu pagar. Saat itu posisinya Nyonya Tania sedang menunggu di ruang tamu. Setelah saya membukakan pintu pagar, saya kembali ke dapur untuk memasak makan malam. Saat di dapur, tiba-tiba saya mendengar cekcok dan benda jatuh dari ruang tamu. Saya panik. Saat saya cek, saya melihat Tuan Dani sedang mendorong Nyonya Tania bahkan sampai mencekiknya. Baik. Apakah terduga memukul dengan tangan? Benar, Nyonya. Apakah terduga memukul menggunakan benda lain saat memukul penggugat? Yang saya lihat hanya dengan tangan kosong yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, silakan apabila ingin mengajukan pertanyaan sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi. Seperti apa yang saudara sampaikan tadi, apakah saudara tergugat juga demikian? Apakah saudara tergugat juga sering pulang malam? Kalau untuk Tuan Dani, kebetulan dia pulang setiap hari ya. Tidak pulang malam. Lalu bagaimana dengan saudara penggugat? Kalau Nyonya Tania mungkin sering pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan. Baik yang mulia, hal inilah yang mendasari percekcokan antara penggugat dan tergugat yang mulia. Bahwasanya penggugat menyepelekan hubungan rumah tangga antara mereka berdua sehingga terjadi perselisihan rumah tangga ini yang mulia. Baik, keterangan ini saya catat. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, silakan saksi tergugat untuk kembali ke tempat. Kuasa hukum tergugat, apakah saksi kedua sudah siap? Sudah siap yang mulia. Langsung saja Pak Mitra untuk dipanggil saksi kedua. Kepada saksi tergugat dua dipersilakan masuk di ruang persidangan. Selamat siang, saudara Jenasa Christian, apakah benar? Iya, benar yang mulia. Apakah Anda membawa kartu identitas? Silakan terlebih dahulu untuk diperiksa.
Apakah saudara bersedia bersumpah dan memberikan keterangan sebenar-benarnya? Iya, saya bersedia yang mulia. Baiklah, langsung saja proses sumpah kepada hakim anggota 2 untuk mengambil proses sumpah. Silakan saksi maju ke depan. Baik, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain yang sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah sudah selesai, silakan duduk kembali. Langsung saja, silakan para hakim jika ingin ada yang ditanyakan. Izin yang mulia. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada saudara saksi. Apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya sebagai supir pribadi dari Ibu Tania Yasmin. Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Saya sering mendengar Ibu Tania Yasmin dan Bapak dan Ibu Rumansyah seringkali melakukan pertengkaran di dalam rumah dan di dalam mobil. Seringkali juga Ibu Tania Yasmin mengalami kesakitan dan ada beberapa luka lebam yang saya lihat. Saudara menyebutkan adanya luka lebam. Bisa saudara jelaskan lebih rinci di bagian mana luka tersebut dan kapan terakhir kali saudara melihat luka tersebut? Beberapa hari yang lalu, pada saat itu saya melihat Ibu Tania masuk ke dalam mobil dan saya membuka pintu dan Ibu Tania menahan rasa sakit itu sambil berhenti kesakitan. Bagaimana reaksi tergugat saat Anda melihatnya? Reaksi tergugat pada saat itu dia sangat marah sekali yang mulia dan dia tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka yang mulia. Baik, apakah Anda mencoba untuk melerai atau Anda merekam? Pada saat itu saya ingin mencoba melerai, Bapak dan Ibu membentak saya tidak boleh ikut campur dalam rumah tangga mereka berdua dan urusan mereka berdua. Dan saya ada beberapa bukti rekaman dan saya rekam diam-diam. Baik, saudara saksi. Apakah Anda mengetahui alasan dibalik kekerasan tersebut hingga terjadinya KDRT ini? Yang saya tahu ada hubungan orang ketiga di dalam rumah tangga mereka berdua yang mulia. Sepertinya pada saat itu, mohon maaf, saya melihat ponsel Ibu Tania yang menanyakan kepulangan Bapak Dani ke rumah. Lalu pada saat itu Bapak Dani malah membalas dengan seperti membentak dan tidak ingin cepat-cepat pulang ke rumah yang mulia, seperti ini. Baik, terima kasih. Keterangan saudara sangat berharga dan akan kami catat sebagai bahan pertimbangan. Sekian yang mulia. Baik, silakan saksi penggugat untuk menyampaikan. Kuasa penggugat, apakah saksi ketiga sudah siap? Saksi kami sudah siap yang mulia. Langsung saja kepada panitera untuk memanggil saksi selanjutnya. Kepada saksi penggugat yang dipersilakan masuk di ruang persidangan. Selamat siang saudara Baryuni, apakah benar? Apakah Anda membawa kartu identitas? Silakan diserahkan terlebih dahulu untuk diperiksa. Apakah saudara bersedia bersumpah dan memberikan keterangan sebenar-benarnya? Baiklah, langsung saja proses sumpah kepada hakim anggota 2 untuk membantu proses sumpah. Silakan saksi maju ke depan. Baik, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses
proses sumpah sudah selesai, silakan duduk kembali. Terima kasih atas penjelasan kepada para hakim anggota sidang. Izin yang mulia. Izin ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah Anda mengenal saudara Dhani Firmansyah? Anda tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh tergugat? Bisakah saudara saksi berbicara lebih keras? Istri tergugat ingin meminta cerai. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Menyarikan kerja yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan mengenal saudara Dhani sebagai rekan kerja. Sudah berapa lama tepatnya Anda bekerja di divisi yang sama dengan tergugat? Sekitar 4 tahun yang mulia. 4 tahun merupakan waktu yang cukup lama. Apakah Anda sering bertemu di luar jam kantor dengan tergugat? Sering malam yang mulia. Dalam intensitas seperti apa itu? Apakah urusan pekerjaan atau hanya bersifat personal? Awalnya kita sering cuma urusan kantor yang mulia. Hari-hari ini kita jadi sering intens dalam urusan pribadi. Baik. Lalu apakah saudara sadar bahwa hubungan intens tersebut melampaui batas profesionalisme dan persahabatan hingga menciptakan dugaan perselingkuhan yang tidak lazim dengan tergugat? Sadar yang mulia. Hei, kamu nggak usah bohong ya. Aku nggak pernah ada merasa hubungan biasa, nggak pernah merasa punya hubungan sama kamu. Kok bisa? Ya benar ya bulan. Dia lebih ya bulan, saya nggak pernah. Oke. Pak tenang, saudara tergugat Anda sudah diperingatkan. Hakim anggota 1, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, untuk memperjelas pengakuan Anda, apakah ada bukti komunikasi atau bukti fisik lainnya yang menunjukkan kedekatan Anda dengan tergugat yang bisa memperkuat pernyataan hubungan tidak ditoleransi tersebut? Ada yang mulia, saya memilikinya. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, saya rasa karena saudara saksi tergugat sudah cukup. Terima kasih sudah bersedia untuk memberikan kesaksian. Silakan kembali ke tempat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah saksi terakhir sudah siap? Sudah siap yang mulia. Saksi terakhir kami ini adalah saksi ahli yang mulia. Sekian terima kasih. Dipersilakan panitera komunikasi. Kepada saksi ahli penggugat dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Selamat siang saudara Siti Nurpoliso, berdasarkan berkas identitas. Selamat siang. Selamat siang yang mulia. Hari ini saya di sini untuk memberikan keterangan ahli terkait hasil observasi yang sudah saya lakukan. Semua untuk menyalakan identitas terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Baik, dokumen kami terima dan dinyatakan lengkap. Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang saudara miliki? Saya bersedia yang mulia. Kepada hakim anggota 2 untuk membantu proses sumpah bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Akan mengatakan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses semua sudah selesai. Silakan duduk kembali. Kepada para hakim silakan untuk bertanya. Izin yang mulia. Izin. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara ahli, apakah benar saudara telah melakukan serangkaian pemeriksaan psikologis terhadap tergugat, saudara Denny Firmansyah, guna kepentingan pembuktian perkara perceraian ini? Benar yang mulia. Saya sudah melakukan asesmen komprehensif selama 3 sesi meliputi wawancara klinis, tes observasi perilaku, serta tes NMPX 2. Baik, langsung saja pada pokok perkara. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, bagaimana saudara menjelaskan kondisi psikoseksual tergugat kaitannya dengan dugaan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga ini? Izin menjelaskan yang mulia. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, ditemukan adanya internalisasi homofobia yang cukup kuat pada awal pernikahan, di mana tergugat sudah menekan interaksi seksualnya. Namun dari hasil pemeriksaan justru ditemukan adanya bahwa tergugat dalam 2 tahun menjalin pernikahan justru sudah melakukan eksplorasi aktif yang begitu kuat. Pernyataan ini ditegaskan dengan adanya pengakuan tergugat mengenai ketertarikan seksualnya di dunia nyata. Saudara ahli, Anda menyebutkan adanya eksplorasi aktif. Apakah dalam pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi bahwa tergugat menjalin hubungan khusus yang bersifat romantis atau seksual dengan laki-laki secara spesifik? Iya, benar yang mulia. Tergugat mengakui bahwa tergugat merasa lebih nyaman. Tergugat memiliki hubungan emosional serta fisik yang kuat dengan klien rekan kerja lelakinya. Tergugat merasa lebih nyaman dan utuh dengan hubungan tersebut dibanding hubungan suami istri dengan penggugat. Lalu bagaimana dampak dari perselingkuhan sesama jenis ini terhadap kondisi mental penggugat selaku istri sah? Dampaknya cukup berbahaya bagi penggugat yang mulia. Dalam hal ini, penggugat bukan hanya merasa tertipu dalam masalah perselingkuhan saja, tetapi penggugat juga merasa bahwa dasar dari pernikahannya adalah kepalsuan. Dalam hal ini akan menimbulkan trauma serta kecemasan bagi penggugat. Meskipun dalam hal medis permasalahannya terletak pada permasalahan seksual suaminya. Itu tidak benar ya? Itu tidak benar ya, Bu ya? Maaf, di sini saya sedang menjalankan tugas. Ya udah kan, ya. Coba. Cukup tergugat. Terima kasih. Kepada saudara ahli, apakah menurut pandangan medis dan psikologis kondisi tergugat ini bisa diperbaiki agar kembali kepada penggugat dalam hubungan interseksual yang normal kepada wanita? Izin menjelaskan yang mulia. Kelainan seksual bukanlah penyakit, jadi tidak ada istilah sembuh di dalamnya. Mencoba tergugat kembali menjalani kehidupan normalnya justru akan membuat tergugat merasa terancam dan akan membuat risiko bunuh diri serta kecemasan yang begitu kuat. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya rasa keterangan Anda sudah cukup untuk pertimbangan dalam persidangan ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Hakim Ketua. Terima kasih. Terima kasih, keterangan saudara sangat jelas dan wakil majelis dalam latar belakang dalam ini. Panitra catat poin-poin mengenai pengakuan kehidupan ganda dan dampak traumatis bagi istri. Terima kasih saudara ahli, Anda diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Saya rasa saksi Anda sudah cukup jelas. Sudah cukup yang mulia. Baiklah, langsung saja persidangan dilanjutkan kepada para saksi tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Saudara para saksi Anda sudah siap? Saksi kami sudah siap ya mulia.
Baik, Panja, tolong langsung saja dipanggil saksi dari tergugat. Kepada saksi tergugat 1 dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat siang, saudara Reva Nurhabidra Putri, apakah benar? Siang yang mulia, benar. Sebelumnya, apakah saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan sebenar-benarnya? Alhamdulillah siap yang mulia. Baik, apakah Anda membawa kartu identitas? Baik, langsung saja proses sumpah kepada hakim anggota 1 untuk membantu proses sumpah. Baik, kepada saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah telah selesai. Silakan dimohon duduk kembali. Baik, langsung saja jika ada dari para hakim yang bertanya. Izin yang mulia. Di sini. Baik, terima kasih yang mulia. Langsung saja saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya adalah ibu kandung dari tergugat yang mulia. KDRT ini tidak benar yang mulia. Karena menantu saya memolokasi anak saya, sehingga anak saya emosinya meledak yang mulia. Memang kamu tuh menantu kurang ajar. Saksi, tolong tetap tenang dan fokus pada perkara KDRT. Apa bukti atau alasan pembelaan Anda atas tindakan anak Anda? Anak saya itu hanya tersulut emosi yang mulia. Karena menantu saya itu sudah menikah dengan anak saya selama 4 tahun, tapi tidak memberikan anak saya keturunan yang mulia. Bahkan menantu saya itu sibuk sekali dengan karirnya, jarang di rumah, sering lembur, bahkan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana seorang istri yang mulia. Maka dari itu anak saya merasa ditinggalkan. Pada saat itu emosinya meledak yang mulia. Jadi menurut saya ini bukan KDRT murni, hanya ketidakharmonisan sebuah rumah tangga yang mulia. Tolong dipertimbangkan. Instruksi yang mulia. Saudara saksi, saya bertanya, apakah jika ingin keturunan harus dengan kekerasan? Anda diam ya, Anda dibayar. Saya di sini membela klien saya. Tolong berikan pernyataan yang sebenarnya. Siapa yang mulia? Tetap tenang, hargai persidangan. Apakah saudara saksi mengetahui jika anak Anda sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Ya, saya tahu yang mulia. Saya sudah mencoba mendamaikan anak saya dan menantu saya, tetapi menantu saya ini keras kepala dan ego tingginya. Bahkan terang-terangan mengatakan jika karirnya lebih penting dibandingkan keutuhan rumah tangganya yang mulia. Instruksi yang mulia. Ibu dari tergugat ini hanya mengajukan klien saya saja yang mulia. Bahkan perselingkuhan sama jenis beliau ini hanya tutup mata saja yang mulia. Sekian yang mulia. Itu tidak benar yang mulia. Itu hanya sebuah pertemanan di perkantoran yang mulia. Bahkan teman laki-laki tersebut sudah kami anggap seperti keluarga sendiri yang mulia. Jadi tidak mungkin anak saya dan teman laki-laki tersebut melakukan hal tercela, apalagi melakukan hubungan sesama jenis yang mulia. Ini semua itu hanya akal-akal menantu saya untuk memperberat anak saya yang mulia. Izin yang mulia, bukti-bukti sudah kami lampirkan tadi dan itu tidak benar apa yang dikatakan oleh saksi dari tergugat ini yang mulia. Baik, keterangan saksi sudah cukup. Majelis menilai bahwa keterangan saksi sebagian besar bersifat opini dan pembelaan terhadap penggugat. Pembelaan terhadap tergugat. Apakah kuasa hukum penggugat masih ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada lagi yang mulia, cukup. Kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan atau lanjutannya? Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saya rasa keterangan saksi tergugat pertama sudah cukup yang mulia. Baik, dan demikian perkara saksi sudah cukup. Silakan saksi tergugat kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah saksi kedua sudah siap? Saksi kedua kami sudah siap yang mulia. Mohon panitra langsung saja panggil saksi kedua. Kepada saksi tergugat 2
negara. Selamat siang saudara saksi. Selamat siang yang mulia. Apakah Anda membawa kartu identitas? Membawa yang mulia. Silakan untuk kembali. Apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, langsung saja proses sumpah kepada hakim anggota 1 untuk membantu proses sumpah. Silakan maju ke depan. Baik, kepada saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya akan bersumpah saya akan bersumpah mengatakan yang sebenar-benarnya mengatakan yang sebenar-benarnya dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah telah selesai. Silakan dibawa duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik, langsung saya silakan kepada para hakim jika ada yang ditanyakan. Izin yang mulia. Izinnya. Baik, terima kasih yang mulia. Langsung saja saudara saksi, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya adalah adik kandung tergugat yang mulia. Apa yang saudara ketahui terkait perkara ini? Yang saya ketahui, selama ini kakak saya sering menceritakan mengenai kondisi rumah tangganya. Kakak saya sering mengeluhkan bahwa ia tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya yang mulia. Bahkan ketika kakak saya mencoba mendekati istrinya, justru ditolak tanpa alasan yang jelas, sehingga selalu terjadi pertengkaran setiap hal itu terjadi. Apakah ada hal lain yang saudara ketahui? Ya yang mulia, kakak ipar saya jarang berada di rumah karena kesibukan pekerjaannya. Bahkan ketika ia pulang pun seringkali sudah sangat larut malam, sehingga hubungan di antara mereka dan komunikasi di antara mereka menjadi sangat kurang, dan kakak ipar saya sering terkesan acuh terhadap kakak saya yang mulia. Izin yang mulia, instruksi yang mulia. Klien saya Tania Yasmin memang seorang wanita karir yang mulia. Jadi wajar saja jika jarang berada di rumah. Namun kesalahan terletak pada tergugat sendiri, di mana tergugat telah melakukan perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga yang mulia. Sekian, terima kasih. Anda sebagai kuasa hukum Kak Tania tentu saja membela dia. Tapi yang mulia, kakak saya pernah bercerita bahwa ia merasa sang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Seperti tidak pernah memasakkan kakak saya makanan. Bahkan ketika kakak saya mengalami masalah pun, sang istri tidak pernah menjadi pendengar yang baik. Sehingga hal tersebut membuat kakak saya merasa mempunyai pasangan yang tidak bisa mendukung dia di kala susah. Dan karena hal itu pula, hubungan di antara mereka pun kian merenggang. Bahkan ketika terjadi pertengkaran pun, omongan kakak ipar saya terkesan merendahkan kakak saya yang mulia. Dan wajar saja jika kakak saya emosinya terpancing dan kemudian menjadi konflik yang lebih besar. Lalu, bagaimana kehidupan rumah tangga mereka selama ini? Selama kurang lebih 4 tahun pernikahan mereka, sampai saat ini mereka belum dikaruniai keturunan yang mulia. Dan yang saya dengar dari dalam keluarga, hal tersebut diduga karena adanya masalah dari pihak istri yang mulia. Apakah keterangan ini Anda sampaikan tanpa paksaan dari pihak manapun? Tentu yang mulia, saya menyampaikan hal ini dengan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Baik, keterangan kami catat. Sekian yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat saudara Tiara untuk mempersiapkan waktu. Anda bisa memanggil saksi tergugat selanjutnya. Pada saksi tergugat 3 dipersilakan masuk di ruang sidang.
Selamat siang, saudara saksi. Selamat siang, yang mulia. Apakah Anda membawa kartu identitas? Silakan serahkan terlebih dahulu untuk diperiksa. Apakah saudara bersedia kesempatan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Bersedia, yang mulia. Baiklah, langsung saja proses semua. Kepada hakim anggota 1 yang berbicara semua, silakan saksi yang berbicara. Baik, kepada saudara saksi ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya akan bersumpah saya akan bersumpah mengatakan yang sebenar-benarnya mengatakan yang sebenar-benarnya dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tak lain dari sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah telah selesai, silakan dibawa dulu kembali. Baiklah, saudara, silakan kepada para hakim anggota jika ada yang ingin ditanyakan. Izin yang mulia. Izin. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, langsung saja. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Baik. Saya adalah rekan dari SMA dulu. Saya mengenal beliau sudah lebih dari 8 tahun sebagai rekan sekolah dan sekarang menjadi rekan kerja dulu. Izin interupsi yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui atas tuduhan yang dituduhkan pada tergugat bahwasanya tergugat melakukan perselingkuhan? Mengerti. Saya mengenal Dani dari rekan kerja. Dia adalah orang yang suka berkomunikasi dengan rekan kerja yang lain, tapi itu murni profesional dalam kerjanya. Tidak ada perselingkuhan di dalam pekerjaan itu atau melampaui batas wajar. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara tergugat dituduhkan melakukan tindakan KDRT kepada istrinya? Saya ketahui, saya pernah lihat tergugat cekcok dengan penggugat dengan cekcok yang sewajarnya, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang seperti penggugat katakan. Apakah saudara pernah melihat langsung interaksi antara tergugat dan penggugat? Pernah, Yang Mulia. Interupsi yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda tinggal di dekat rumah tergugat? Tidak. Jadi keterangan saksi hanya berdasarkan apa yang saksi lihat sekali dan juga dari cerita tergugat, begitu? Benar, saya mengatakan yang saya lihat dan saya mengerti tentang betapa saya mengenal dia itu tanpa dilebih-lebihkan dan saya berkata dengan jujur. Cukup yang mulia. Baik, keterangan kami catat. Sekian yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat saudara saksi. Untuk mempersingkat waktu, Panitra bisa memanggil saksi terakhir. Para saksi tergugat tempat, kita silakan masuk di ruang persidangan. Selamat siang, saudara saksi. Apakah Anda membawa kartu identitas? Silakan serahkan terlebih dahulu untuk disiksa. Apakah saudara bersedia bersumpah dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Baiklah, langsung saja proses sumpah kepada para hakim. Satu, untuk membantu proses sumpah, silakan saksi maju ke depan.
Baik, kepada saudara saksi, silakan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenar-benarnya akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, proses sumpah telah selesai, dimohon duduk kembali. Baik, langsung saja jika para hakim ada yang ingin ditanyakan. Izin yang mulia. Izin. Baik, terima kasih yang mulia. Langsung saja saudara saksi. Apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya merupakan rekan kerja dari Jampari. Apa yang saudara ketahui antara hubungan Tuan Dani dan Bahrul? Yang saya tahu dengan mereka murni profesional, saya rekan kerja pada waktu. Apakah saudara pernah melihat adanya gelagat yang mencurigakan dari keduanya? Tahu saya tidak ada kegiatan yang memang kantor kami memiliki budaya yang akrab. Melihat rekan kerja makan bersama itu hal yang biasa ya, tidak. Apalagi mereka sama-sama pria. Izin melanjutkan pendalaman yang mulia. Saudara saksi, Anda mengatakan terkait tentang profesional tadi. Namun apakah Anda pernah melihat saudara Dani dengan rekan kerjanya di area tertutup atau di tempat parkir kantor saat jam kerja sudah usai gitu? Saya pernah melihat mobil mereka parkir di depan kantor saat saya duduk, tapi saya tidak tahu pasti apakah mereka masih di jalan keluar atau tidak. Apakah benar ada desas-desus di kalangan karyawan di mana keakraban berlebihan itu membuat suasana kerja menjadi canggung begitu? Kalau sekedar gosip, saya pernah mendengar dari rekan-rekan kantor, tapi saya tidak mau mencampuri urusan orang lain. Cukup yang mulia. Saudara saksi, saya ingatkan kembali, meskipun di kantor mereka terlihat normal, apakah saudara pernah secara tidak sengaja mendengar percakapan, telepon atau melihat pesan masuk pada ponsel tergugat dengan nada bicara yang tidak lazim sesama jenis? Pernah sekali yang mulia, saya tidak sengaja lewat dan mendengar pembicarakan saudara Dani dengan ada lewat telepon dengan nada yang sangat lembut dengan panggilan saya. Baik, keterangan ini yang kami butuhkan berarti ada upaya penyembunyian perilaku depan rekan kerja. Apakah keterangan ini saudara sampaikan tanpa paksaan? Iya yang mulia, tanpa paksaan. Baiklah, keterangan kami catat. Silakan saudara saksi meninggalkan persidangan. Selanjutnya saya kembalikan ke majelis hakim. Baik Bapak dan Ibu saudara tergugat dan tergugat pemeriksaan itu dan juga para saksi sudah selesai, namun awalnya sudah tidak ada lagi upaya untuk berdamai, jadi persidangan akan dilanjutkan. Namun minggu depan pada tanggal 25 Mei Juni 2026 dengan acara persidangan pembacaan kesimpulan. Jadi kami memberikan kesempatan kepada tergugat dan tergugat untuk menyimpulkan selama persidangan ini, dan kami harap tergugat dan tergugat hadir pada tanggal yang sudah ditentukan karena persidangan ini sudah resmi dan patut secara hukum. Maka persidangan gugat cerai dengan register perkara nomor 123-PDC-PDG-2026-PA Semarang dinyatakan ditunda. Sidang perdata cerai gugat dengan register perkara nomor 123-PDC-2026-PA Semarang dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2026 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Agama Kota Semarang hari Kamis
Kamis 25 Juni 2026 dengan register perkara nomor 123-3/PTT/2026 segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Majelis Hakim. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat siang semuanya. Kita perkara dengan nomor register 1-PTT/2026 Semarang dengan kami Yasmin binti Tono yang disebut sebagai penggugat melawan dan Firman Bin Tono yang disebut sebagai tergugat pada hari ini Kamis 25 Juni 2026 dengan ini kami nyatakan persidangan dibuka dan tutup untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penggugat dan tergugat. Pagi yang mulia. Kepada penggugat, bagaimana apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya sudah cukup mengikuti persidangan yang mulia. Kepada bagaimana kepada kuasa penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Alhamdulillah saya siap dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Baiklah, sesuai dengan berita acara yang lalu bahwa persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan. Namun sebelum kami membacakan putusan, kepada penggugat sebelum kami bacakan putusan, apakah Anda masih tetap pada keinginan Anda untuk bercerai atau sebaliknya? Saya tetap ingin bercerai yang mulia. Baiklah, jika begitu, bahwa majelis hakim telah selesai berusaha dan sesuai dengan berita acara yang lalu bahwa agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan perkara nomor 1-PTT/PDT/2026/PS Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1-PTT/PDT/2026/PS Semarang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Tana Yasmin binti Tono sebagai penggugat melawan dan Firman Bin Suro sebagai tergugat, dan ini mengadili dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya sebagian, yang kedua menjatuhkan putus perkawin antara penggugat Tana Yasmin dan tergugat dan Firman karena perceraian, yang ketiga menyatakan perkawinan para pihak putus sejak keputusan berkekuatan hakim tetap. Keempat, memerintahkan panitia mengirim salinan putusan kepada kantor urusan agama setempat. Yang terakhir, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Pengadilan Agama Kota Semarang pada hari Kamis 25 Juni 2026. Oleh karena itu, kami majelis hakim Pengadilan Agama Kota Semarang yang terdiri dari saya, Muhammad Eka Miyato, SMH sebagai Ketua Majelis, Vanessa Citra Karisma SMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Andin Aprila SMH sebagai anggota Hakim Anggota 2. Putusan yang mana juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak, para hakim anggota tersebut dibantu oleh Anita Sabita Putri SMH sebagai panitera dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Maka putusan ini adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan sah.
Kepada saudara tergugat, Anda memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Apakah Anda akan mengajukan upaya banding? Tidak, yang mulia. Baik, berarti diterima. Iya, yang mulia. Baik, maka sidang Pengadilan Agama Kota Semarang yang mengadili perkara gugat cerai tingkat pertama dengan register perkara nomor 1 dan 3 garisnya PDD di DG garisnya 2026 garisnya PH Semarang pada hari ini Kamis 25 Juni 2026 dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, sidang dinyatakan tutup. Kepada penggugat dan tergugat, persidangan sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil putusan. Silakan duduk kembali. Kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukum penggugat dan tergugat berkenan menyatakan dalam persidangan. Sidang pada acara juga dengan register perkara nomor 123 garis miring PDD garis miring 2026 garis miring PS Semarang ditutup. Majelis Hakim dipersilakan menerima persidangan. Hadirin dimohon berdiri.